semuanya, kembali lagi teman baca bersama Andini Aprilia Purwaditya di Behind the Book Podcast. Hari ini kita bakalan bincang-bincang seru lagi dengan penulis dari penerbit Gradient yang pastinya sangat amat langganan di Behind the Book Podcast. Kita perkenalkan. Halo, nama saya Dita. Nama saya Andin. Kita berdua adalah paslon. Oke, hari ini kita bakalan ngomongin bukunya Kak Dita yang berjudul Pastikan ikhlasmu itu luas. Wah, pokoknya hari ini kita akan belajar tentang keikhlasan. Oke, ya. Sepertinya ya. Sepertinya. Nah, belakangan Kak Dita nih lagi sibuk apa? Aku tuh sekarang lagi nulis aja sebenarnya. Lagi nulis Konten aja. Sambil ada rencana apply-nya keluar. Tapi mungkin tahun depan kali ya. Tapi sejauh ini mungkin di sini dulu aja nulis sambil konten. Jadi sekarang masih nyiapin buku baru kali ya? Iya, naskahnya lagi dicicil. Nah, kira-kira kapan terbitnya? Mari kita reveal itu nanti. Kita reveal itu nanti dulu di belakang kali ya. Oke, selain menjadi penulis dan juga sekarang lagi ngonten nih, Kak, kamu awalnya itu gimana sih akhirnya sampai di reach out sama Gradient? Ini aku cerita dari awal banget. Dari awal banget boleh. Oke. Jadi sebenarnya 2021 itu aku kerja di Jakarta. Setengah tahun deh. Iya. Aku nggak lama pulang ke Padang lagi karena saat itu mama sakit. Jadi aku anak perempuan satu-satunya, punya abang yang bekerja di luar negeri, jadi tidak mungkin untuk pulang. Jadi otomatis aku yang harus mengalah. Nah, sambil ngejagain mama tuh makanya ngapain ya di Padang gitu loh. Karena kalau ngerja otomatis tuh waktunya akan kebagi ya. Betul. Ya udahlah, nulis deh nih kayaknya oke deh. Sambil ada hal sebenarnya nggak bisa aku ceritain di sini. Kenapa aku tidak bekerja di Padang atau gimana gitu. Ya udah ngonten aja. Sampai ternyata tulisan-tulisan itu relate dengan kehidupan orang-orang, terutama perempuan. Dan aku tuh terpantik untuk harus terbitin buku itu ketika memang beberapa perempuan itu kalau aku mungkin orang tua berpisah, tapi ya walaupun luka batin yang dalam itu tidak dengan perpisahan mereka ya. Kalau lebih tahu mungkin baca bukunya jadi tahu. Cuman ternyata ada orang yang lebih parah daripada aku gitu loh. Dilecehkan oleh ayahnya sendiri itu menurutku itu hal yang beban di pundaknya tuh sangat-sangat berat. Untuk membaca DM yang seperti itu tuh secara tidak langsung ya gimana ya caranya melindungi ini gitu loh. Karena ada sebagian orang juga yang bilang, "Kak, aku gak jadi bunuh diri gara-gara baca satu kutipan kamu." Oh. Itu kan melegakan buat aku. Iya, ya. jadinya melegakan. Nah, tapi kan tidak mungkin semuanya mau aku balasin satu-satu, aku baca satu-satu. Kadang waktu aku pun juga habis untuk hal-hal lain sebenarnya gitu. Nah ini nulis buku nih cara terbaik deh untuk nemenin mereka gitu. Makanya jadi awal keresahannya tuh, awal mulanya mau menulis buku itu karena itu. Iya, maksudnya akhirnya enggak, ini memang harus terbit bukunya gitu loh. Karena ya Fatwa pun sebagai editor aku saat itu, dia pun ya berpikir, kok ini gimana ya aku akan menghadapi penulis ini ya. Karena saat itu memang aku nggak bahas tentang royalti dan segala macamnya. Jadi aku tuh memang minta banget ke pimpinan redaksi aku saat itu, "Mas, yang penting bukunya jadi aja dulu gitu." Karena dunia itu memang segitu kejamnya. Jadi awalnya karena berangkat dari keresahan itu ya, keresahan pribadi, terus habis itu akhirnya memutuskan untuk ayo kita membuat sebuah buku gitu, membuat sebuah buku. Tapi awalnya itu kamu yang memberikan naskahnya kah ke Gradient? Iya. Kamu duluan yang memberikan naskah. Aku yang jemput bola istilahnya. Ya, aku yang nge-DM Gradient. Karena sesimpel kayak beberapa buku Gradient juga ada di lemari-lemariku lah. Di rak buku. Iya. Jadi aku yang jemput bola ke Gradient,
nge-DM dan lain-lainnya. Terus ya secepat itu aja, udah punya naskahnya atau belum gitu kan, Mas TP saat itu nanya. Oh udah nih Mas gitu. Jadi beberapa tulisan aku tuh memang sudah ada. Sudah kamu siapkan Iya, ya? sudah aku siapkan. Nah terus aku nggak tahu, aku tuh awalnya pengennya simple-simple aja, kayak quotes aja udah gitu. Tapi ternyata saat itu Mas TP bilang ini kayaknya lebih dari sekedar quotes deh. Coba Dita narik diri dulu gitu. Fatwa pun juga saat itu juga berbicara seperti itu. Mbak, coba tarik diri dulu aja deh. Ini kayaknya apa nih hal yang sebenarnya pengen kamu tuangkan tapi kamu masih kayak ini bener gak ya, ini itu gak ya gitu, masih ragu, itu coba tarik diri dulu. Jadi pada saat itu mungkin masih di awang-awang gitu ya. Jadi kayak naskahnya emang udah siap gitu. Iya. Ini kayak kamu punya ambisi kayak Iya, aku bakalan nerbitin ini gitu. iya. Karena keresahan tadi gitu Iya, untuk nemenin teman-teman online mungkin ya, atau yang DM kamu. Gitu. Iya. Terus habis itu sampai akhirnya kata Mas Tepe dan juga teman-teman redaksi, oh ini kayaknya masih harus dielaborate nih. Ini gak hanya sekedar quotes kayak. Ini gak hanya sekedar quote dan masih bisa dikembangin. Iya. Akhirnya. Terus habis itu gimana kamu mengembangkannya itu? Ya karena di naskah itu memang ada tentang keluarga, tentang pertemanan, tentang karir sih. Perempuan tuh apakah lebih baik mengejar karir dulu atau menikah dulu? Kan stigma orang tuh kan kalau cewek umur segini nggak nikah tuh, apalagi aku Padang ya. Yeah. Padang tuh kalau di atas umur 27 belum nikah itu orang tuanya cukup was-was. Padahal itu sebenarnya kan hal yang biasa ya. Kayak anaknya belum siap jangan dipaksa buat nikah. Benar. Nah, dan bagaimana cara aku menemukan diri aku sendiri? Jadi, balik lagi, aku tuh merasa dulunya sudah sangat mengenal diri aku sendiri. Awalnya aku berpikir bahwa keresahan di hati aku tuh karena patah hati. Oh. Ternyata enggak. Ternyata dari keluarga. Nah, itu kan maksudnya kalau kita tidak sadar konsletnya diri kita sendiri. Iya, itu kayaknya akan berdampak buruk ke hal-hal lain. Nah itulah yang terjadi sama aku gitu loh. Nah kenapa akhirnya aku tuh kayak itu, maksudnya aku tuh merasa kayak ikan di buku Pastikan Ikhlasmu Itu Luas ada tentang pertemanan tadi itu. Karena aku merasa bahwa aku nggak pernah menganggap teman aku tuh saingan. Oh. Tapi tapi kenapa beberapa orang dari mereka ini menganggap aku itu saingan? Itu kan hal yang aneh menurutku. Iya benar. Jadi resah kan, punya keresahan. Kenapa ya? Emang salahnya aku apa ya? Emang kenapa orang harus bersaing dengan aku ya? Gitu. Gak bisa hidup itu saling damai, support aja tuh gak bisa. Itu kan aneh. Benar. Makanya ada bagian pertemanan di dalam buku ini. Karena dari pertemanan itu sendiri gitu ya, kayak kamu ngerasa oh kalau teman mah emang harusnya support gitu, support masing-masing gitu. Karena kita juga menganggap pertemanan itu adalah ya udah suatu hal yang agak sakral gitu, karena oh ya udah ini mah temen yang bisa lo ajak cerita, bisa lo ajak main gitu-gitu kan. Tempat lo berbagi lah. Karena ya nggak bisa dipungkir lagi. Maksudnya selama aku hidup ya 29 tahun aku hidup, yang paling sering bantu aku itu temen. Walaupun mungkin ada aja beberapa teman aku yang nusuk aku dari belakang tuh ada aja, tapi aku mungkin ya menurutku aku rasa, tapi nggak tahu juga gimana tanggapan teman-teman yang lain. Aku nggak pernah kayak mencoba menusuk teman dari belakang sih. Makanya aku temenan banget anaknya. Anaknya friendly banget. Iya sih. Anaknya friendly banget. Iya. Tapi itulah yang menjadi suatu keresahan juga yang diangkat di buku Pastikan Ikhlasmu Itu Luas gitu. Karena tadi ngerasa kalau misalkan banyak yang mungkin resah dalam hati gitu dari soal keluarga, terus habis itu tadi soal yang ingin juga kayaknya membenarkan stigma teman-teman dan juga masyarakat kalau misalkan perempuan tuh nggak harus loh kalau misalkan umur segini tuh nikah gitu. Iya. Karena apa karena itu ya? Apa karena di daerah ya jadinya? Nah, yang maksud aku tuh kalau seseorang menikah di saat dia belum selesai sama dirinya sendiri, percaya atau enggak itu akan menghancurkan masa depan orang lain. At least itu bisa jadi pasangannya atau dirinya sendiri dan anak-anaknya juga. Nah, kenapa dalam pernikahan itu bagi beberapa orang menjadi berkah? Karena dia tuh menyadari bahwa ketika sifat buruk ini saya bawa ke dalam keluarga saya, itu akan menghancurkan mental mereka yang ada di dalam sana.
Jadi kalau misal orang berpikir kalau dia nikah pasti dia berubah, nggak ada orang yang bisa membuat orang berubah tuh, nggak ada. Betul. Itu salah satu bentuk respon trauma masa lalu aku ya. Aku merasa bahwa ya mengakar sih. Kalau luka batin tuh aku percaya mengakar banget. Yang awalnya dari keluarga, habis itu muncul ke pertemanan, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, itu aku percaya. Dan menurutku kalau aku sendiri yang tidak mencari luka itu tadi, mungkin akan masih menjadi orang yang toksik sampai sekarang. Karena aku tuh dulu orangnya toksik banget. Setoksik apa? Setoksik tidak bisa meregulasi emosi dengan baik. Oh, Emosinya tuh entahlah dari sisi marah kah, kasihan kah sama orang. Aku tuh taking care a lot banget sama orang. Kayak misalkan aku melihat beberapa orang hidupnya chaos, aku tuh bisa habis-habisan untuk membantu orang itu. kalau bahasa sekarang ini people pleaser ya. Lebih dari people pleaser. Lebih dari people pleaser. Wow. Dan kenapa juga tadi balik lagi ke pertemanan, aku punya sahabat yang bisa aku tuh cukup overprotective dengan teman-teman terdekatku. Apalagi soal urusan laki ya gitu. Benar. Jadi ketika aku melihat dia disakitin sama beberapa pasangannya gitu, aku mencoba untuk menasihati, nggak hanya aku aja, tapi kita lah, maksudnya teman-teman terdekatnya dia. Kayaknya nih ini laki nggak baik untuk kamu gitu loh. Lebih baik mencari yang lain, karena katanya yang aku dengar ya, yang tidak diceritakan ke aku ya, mungkin karena teman aku itu tahu aku tuh orangnya emosian, dia sampai beliin motor untuk cowok itu gitu loh. Kan aneh gitu kan. Betul. Karena mungkin teman aku tuh juga mirip-mirip aku kali ya, orangnya baik banget sama orang gitu kan, apalagi pacarnya sendiri Ya, gitu. apalagi pacarnya Jadi sendiri. aku melihat juga dia tuh lama-lama habis gitu loh. Secara mental, Finansial. iya, Dari finansial. finansial dan mental sih lebih tepatnya, karena cowok toksik tuh juga menguras energi ya. Oh, jadi ini udahlah Berantakan udahlah matre, terus habis itu dianya juga ya. ngepres mental gitu ya. Jadi saat itu memang di tahun berapa ya, kita sempat selek. Akhirnya teman aku tuh mungkin karena bucinnya dia, dan aku memahami itu ya. Sekarang dia bilang begini, aku masih ingat banget. Kamu urus diri kamu sendiri, aku urus diri aku sendiri. Nah, egonya Retno Ladita saat itu, oke, gue ditantang nih sama ini orang, gue bisa kok nggak temenan lagi sama lo gitu. Ya udah gitu, setahun kita nggak tegur sapa, ya setahun lebih lah nggak tegur sapa, nggak komunikasi gitu loh, nggak mencoba juga untuk menurunkan ego, bertanya soal kabar ya, gengsinya orang itu kan seperti itu ya. Sampai akhirnya ketika aku mulai aku nggak bisa bilang aku udah kayak paling bener hidupnya, nggak, tapi di saat itu aku merasa kondisi aku ini kayaknya Mulai stabil. Nah iya, ini kayaknya aku salah nih. Misalnya ego itu kan pembunuh nomor 1 dalam setiap hubungan ya. Betul. Aku menyadari bahwa ini aku harus mengalah gitu, menurunkan ego, ngechat duluan, kamu apa kabar gini dan lain sebagainya. Ya gitulah ya. Aku kerja nih di Jakarta, kan kita satu kota nih sekarang gitu, ketemu yuk gitu loh. Apa hal 1 tahun ini yang aku lewatin dari kamu gitu. Nah, tapi aku memang saat itu bilang, cuman aku mau ke Bali dulu ya, liburan sama keluarga gitu loh. Nah, dia juga ternyata, oh iya pasien aku juga lagi banyak nih, dia COVID lagi tinggi-tingginya. Oh, dia dokter. Dia perawat. Oh, perawat. Nakes berarti. Iya. Terus ternyata pas aku berangkat ke Bali, di hari yang sama itu ada kejadian dia ya aku nggak bisa bilang di sini, tapi intinya dalam tanda kutip tuh bikin teman aku masuk rumah sakit. Yang sebenarnya niat awalnya tuh mungkin nggak kesana ya, tapi karena cowok ini mungkin diputusin sama teman aku, karena kan udah semua temen nih ikut campur dalam hubungan ini, kayak lo harus kita selamatin deh gitu. Tapi ternyata ya si cowok tidak menerima ketika diputusin, minta balikan dan mengancam akan membakar kosannya teman aku ini. Oh, wow. Nah ya mungkin niatnya mengancam doang ya, menggertak lah, tidak berniat untuk melukai. Tapi ternyata teman aku itu saat itu juga merasa, ngapain kosan ini kamu bakar, kenapa nggak aku aja gitu. Ya sebenarnya niatnya tuh nggak itu ya, mungkin ya si cowok ini, aku paham itu dengan sifat toksik tuh orang pasti nggak akan sadar kalau dia sedang toksik.
pasti gitu. Akhirnya dia ngelempar itu bensin itu, posisinya saat itu dia lagi ngerokok kalau nggak salah ya, ceritanya yang aku tahu nih ya. Wow. Ya otomatis secara nggak langsung ya menyumbar lah. Nah itu yang melukai teman aku. Dan ternyata selama seminggu aku di Bali itu dia udah kayak beberapa kali operasi. Terus juga nggak ada lagi kulit-kulit lain yang menutup jaringan dia yang rusak. Akhirnya sudah, aku tuh ternyata baru tahu loh kalau luka bakar itu nggak sesimpel itu juga. Dia bisa berimpact kayak kelenjar cairan kita tuh kan keluar. Otomatis ginjal kita pun juga kena ternyata. Jadi udah cuci darah dan lain-lain dia. Dan pas aku landing, pas banget di hari aku landing, aku ingat banget lagi ambil bagasi, teman aku nelfon, Dit lagi di mana? Dia bilang gitu. Halo ini ya nih gue baru nyampe Dal. Kenapa gitu? Lo duduk deh gitu. Duduk, ternyata saat itu Dit Icin udah nggak ada, dia bilang gitu. Lo ngomong baik-baik dong. Iya dong, maksudnya seminggu yang lalu teman gue baik-baik aja nih gitu. Tuh tiba-tiba nggak ada, gue kan mau ketemu dia. Gue udah lama loh nggak ketemu dia nih gitu. Udah banyak cerita yang gue lewatin bareng dia. Dan ternyata itu tadi diceritain lah. Dari bandara langsung ke RSCM saat itu. Dan aku melihat banget teman aku tuh, teman aku tuh cantik banget ya, tapi saat itu kondisinya itu tamparan terbesar juga buat aku gitu. Harusnya waktu yang 1 tahun aku lewatin bareng dia tuh, aku bisa main sama dia, aku bisa cerita banyak sama dia, banyak hal juga yang belum dia tahu kan. Tapi ternyata dia nggak ada. Aku nggak bisa cerita panjang soal itu. Itu sih. Jadi memilukan banget ya. Itulah mungkin memang ego tuh menurut aku adalah suatu racun gitu ya. Yang wah dia memang kalau misalkan kita nggak mau menurunkan aja, apalagi masa pertemanan. Masa pertemanan tuh aku relate banget karena aku juga sebenarnya tipikal kayak kamu, Kak. Wah, temenan banget ya? Temenan banget dan juga lumayan agak protektif sebenarnya. Makanya waktu kalau misalkan temanku bilang dan cerita, kan kadang yang bikin aku bingung adalah kadang teman tuh menceritakan kalau misalkan mereka lagi sakit-sakitnya aja gitu kan. Minim yang dia ceritakan pas lagi senang-senangnya gitu. Jadi pas setelah dia cerita yang sakit-sakitnya, terus ya namanya juga temen ya, kalau dia sakit aku juga ngerasa sakit gitu karena gue banyak ngelakuin kesenangan sama lo, gue banyak cerita sama lo gitu. Terus habis itu kita udah seneng bareng-bareng nih, kita juga sempet sedih bareng-bareng gitu. Masa lo disakitin gue diem aja gitu, kadang ngerasa kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya namanya asmara gitu ya, kita emang nggak pernah tahu gitu, kita nggak pernah tahu pikiran orang tuh kayak gimana. Walaupun kita yang lagi waras tuh pasti mikir nih, itu mah nggak baik gitu, kamu kayak harusnya pergi deh dari hubungan itu, kita harusnya begini. Tapi kadang orang yang lagi dalam hubungan tersebut gitu, dia nggak mau atau mungkin nggak bisa keluar dari situ gitu. Tapi jadinya emang sayang banget karena 1 tahun itu kamu jadi kehilangan beberapa momen gitu ya. Mungkin ya aku setelah kehilangan dia ada lagi deket sama temen dia juga. Jadi sebenarnya sahabatnya dia itu sekarang jadi sahabat aku. Tapi kita tuh kalau ngumpul bareng ya, aku tuh selalu bilang gini, Nindi namanya teman aku ini. Kadang aku yang bilang, kadang dia yang bilang, ini coba kalau Icin masih ada ya, Dit. Akan lebih baik kalau kita main bertiga, liburan bertiga, cerita bertiga. Iya kan? Akan lebih baik kalau misalkan beliau masih ada gitu ya. Tapi namanya takdir kita nggak pernah tahu. Aku berharap semoga teman kamu bahagia di sana, sudah ditempatkan di sisinya gitu. Amin ya Allah, karena aku tahu dia tuh tulus orangnya. Ya itulah dia, kadang orang tulus tuh suka kenapa ya dapat cerita yang dia tuh terlalu baik. Ya gitu. Apakah emang itu memang udah rencana dari yang di atas gitu ya, untuk meningkatkan derajatnya. Kadang kita mikirnya gini, ya Icin cepat diambil sama Allah tuh mungkin biar nggak ada lagi yang nyakitin dia, karena memang dia tuh mungkin bisa dibilang hubungannya menjadi toksik karena dia tuh terlalu baik. Jadi laki-laki itu semena-mena bisa dibilang
Iya. Nah, Kamu tahu gak sih kadang kalau misalkan ngomong di sosial media tuh dan juga ada forum-forum terbuka di sosial media misal Twitter dan segala macam. Terus pasti selalu bilang jangan terlalu 100% gitu iya, sama iya, laki-laki iya, ya. iya. Karena kalau misalkan udah 100%, belum tentu dia juga bakal ngasih 100% ke kita. Iya, aku percaya banget bahwa yang penting dalam hubungan itu prinsip sih. Kalau misalkan kita suka atau lagi mengagumi seseorang, mungkin iya nggak ada yang 50-50 dalam hubungan. Iya, Pasti. pasti ada yang lebih. Nah, cuman harus disadari bahwa this person itu bukan punya kita sepenuhnya. Betul. Suatu saat akan bisa hilang. Dan jangan sampai ketika orang ini hilang, hidup kita yang akan jadi berantakan. Itu kan nggak lucu sebenarnya. Gitu. Benar. Itu yang harus kayaknya memang masih harus diolah lagi ya dalam diri gitu. Iya. Kesadaran bahwa kalau misalkan attach sama orang itu baik, tapi kalau misalkan terlalu attach sama orang itu bisa juga menghancurkan diri sendiri gitu. Karena kalau misalkan nanti dia udah nggak ada, sayang seperti kamu bilang gitu, kitanya bakalan ya hancur juga gitu. Kita nggak bakalan tahu ini diri kita yang dulu mana ya gitu. Ini diri kita yang dulu mana ya. Saya yang dulu tuh seperti ini loh sebelum sama dia. Padahal saya yang dulu tuh juga bisa hidup gitu tanpa dia gitu. Nah, iya, memang iya. Aku dulu juga, maksudnya pernah di fase itulah ya. Fase di toxic juga sama pasangan. Pokoknya kalau udah punya luka batin, ini bukan aku yang sok tahu ya, tapi aku pernah nonton juga podcastnya Dr. Jamie di mana dia itu seorang psikiater. Itu memang ternyata luka batin itu 90% dari keluarga. Nah itu kalau kita nggak sadar ada yang konslet dalam diri kita, itu akan berdampak ke hal lainnya. Makanya aku tuh pengen banget orang baca buku itu. Entahlah mereka patungan sama teman-temannya atau apa. Ini bukan soal komersialnya. Tapi aku tuh pengen orang tuh jangan sok tahu dulu sama diri sendiri. Banyak hal yang aku pun ketika menyadari sudah berdamai dengan diri sendiri ya, ternyata masih ada hal-hal yang belum selesai sebenarnya. Yang baru aku temukan itu di 2023. 2020 tahun lalu berarti. Iya, di mana usia aku saat itu ya 28 tahun. Itulah saat aku merasa aku itu bisa menjadi seorang ibu. Oh. Jadi 2017 sebenarnya aku tuh udah sempat ya adalah bicara-bicara ke arah nikah sama mantanku ya. Cuman aku pikir saat itu dengan emosi yang tidak bisa aku kendalikan, itu kalau aku punya anak akan sangat bahaya. Karena ini bukan yang gimana-gimana. Aku tuh sempat bisa dibilang pelaku tindakan kekerasan dalam tanda kutip ke adik aku. Karena melihat bapak keras mendidik abang, otomatis ketika bapak tidak di rumah merasa bahwa anak laki-laki dididik harus keras. Itu yang menjadi, aku pernah juga ke psikolog dan bercerita tentang permasalahan ya bersama mantanku lah, tapi ternyata psikolog aku bilang ini masalah kamu itu dari keluarga Dita gitu loh. Di meja psikolog aku ketika aku bercerita tentang perlakuan aku terhadap adik aku, itu yang bikin aku tuh nangis. Sampai sekarang itu adalah penyesalan dan rasa bersalah aku yang terbesar kepada adik aku. Bahkan masih sering aku bilang minta maaf ke dia sampai detik ini. Walaupun dia mungkin kayak ya udah kak bisa gitu. Mungkin dia nggak peduli ya, tapi Mungkin juga lupa iya, gitu. mungkin dia juga udah lupa. Tapi aku tuh takutnya secara alam bawah sadar itu tuh akan mempengaruhi mentalnya dan dia juga bisa jadi pelaku itu. Betul. Itu yang bikin aku itu takut. Makanya aku tuh sekarang mulai banget menjaga hubungan aku ke dia. Jadi ketika dia emosi atau marah atau nangis atau pengen merasa diakui, aku selalu nanya sekarang, coba apa perasaan yang nggak enak itu dek, coba cerita apa, kenapa Ciko kayak gini, kenapa Ciko seperti ini, coba cerita. Jadi akhirnya untungnya ya yang aku lihat di usia dia sekarang daripada usia aku dulu, dia lebih jauh cukup dewasa. Oh. Jadi kalau misalkan aku tidak bisa dibilang ya bukan berarti aku berhasil berarti ya menjadi benar. ibu nantinya, tapi untuk tahap ini aku merasa udah bersyukur banget karena dengan melihat bagaimana saat ini aku balas dendam yang baik kepada adik gitu ya, mendengarkan dia, aku jadi belajar untuk mendengarkan anak-anakku juga nantinya. Harapan aku seperti itu memang. Ya terpaksa harus aku bilang di sini, maksudnya mama tuh pengennya sebenarnya aku tuh jadi TNI sebenarnya.
Makanya tahun ini pun masih tes lagi. Jadi nggak tahu nih apakah akan terjun ke sana, akan lulus tahun ini, karena udah 2 kali nyoba di Padang gagal juga ya. Makanya aku tidak bisa bekerja itu tadi itu karena fokus untuk tes itu. Jadi mengindahkan keinginan ibu sebenarnya. Harapan aku itu apa dengan tes TNI? Berharap mungkin bisa keliling Indonesia, penempatannya nanti ya bisa sambil ngajar anak-anak. Karena aku merasa luka batin aku tuh di masa kecil ya. Jadi nggak ada salahnya nih, maksudnya tuh balas dendamnya sekarang main sama anak-anak. Aku bahkan sampai sekarang ini kan aku di sini itu ada keponakan ya 3 di rumah. Aku nggak pernah marah lagi sama mereka. Itu berarti karena efek tadi akhirnya berusaha mawas diri ya, Iya, berusaha mawas iya. diri, terus habis itu cari ini tuh akarnya emang dari Iya, keluarga gitu, iya, iya, emang iya. akarnya dari keluarga dan emang harus diselesaikan Iya, juga iya, gitu. iya. Kita harus urai nih Iya, talinya iya, satu-satu iya. yang tadinya udah ngejelimet Iya, banget iya, gitu. iya. Memang kayaknya kalau misalkan permasalahan keluarga itu sangat amat berpengaruh ya, karena aku Oh, iya. juga punya kenalan gitu, dan ya dia dulu teman gitu, tapi sekarang kayaknya udah agak sering lost kontak nih. Gitu. Tapi emang beliau tuh juga kayak gitu, akhirnya mengaplikasikan apa yang akhirnya dia pelajari sekarang, maksudnya dengan cara parenting yang baik itu kepada adiknya gitu. Iya, emang iya. Karena secara tidak langsung kalau misalkan kita punya adik, kita juga berusaha membesarkannya kan. iya. Kita juga ada di Iya. lingkungannya gitu. Kita secara tidak langsung dituntut untuk nih adik, kalau dulu ya aku punya dia itu di saat aku SMP, berarti ilmunya tidak ada sama sekali, tidak punya kepikiran ke sana. Tapi ketika aku sadar luka batin aku dari masa kecil, dari apa, aku tuh makanya aku concern banget dengan parenting sekarang. Sangat-sangat concern. Ya tidak ada anak yang tidak kita nasihati, kita tidak marah ketika dia berbuat salah, itu nggak ada, itu mustahil. Kan kita tujuannya juga untuk mendidik dia, tapi dalam tanda kutip tegas itu harus. Betul. Tegas dan keras itu 2 hal yang berbeda. Aku mikir dulu mendidik anak laki-laki itu harus keras, harus seperti ini, karena melihat abang dulu dididik keras sama bapak kan. Tapi ternyata tegas aja cukup kok, nggak perlu harus ngomong banyak lebar marah-marah, enggak. Kalau enggak ya enggak gitu. Benar. Mungkin itu yang jadi pertanyaan juga, karena aku sempat dapat pertanyaan juga nih Kak. Kenapa ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang istilahnya boomers atau belum menginjak milenial dan juga Gen Z. Kalau milenial dan Gen Z kan sekarang lumayan melek parenting ya. Tapi kalau misalkan boomers ke atas tuh mereka tuh didiknya masih keras gitu, masih didikan VOC lah. Kalau sekarang tuh zamannya dibilangnya didikan VOC gitu kan. Itu menurut aku yang jadi concern adalah mereka nggak punya figur dan juga contoh yang baik gitu. Karena yang tadi yang kamu bilang gitu, kalau misalkan pengen mendidik anak yang baik gitu, kita harus punya ilmunya gitu, kita harus punya concernnya gitu. Beda sama kalau misalkan mereka dulu mungkin ngeliatnya ya kayak yang kamu versi dulu gitu ngelihatnya. Abang dididiknya keras nih, jadi adik saya juga harus kayak gitu. Nah mungkin mereka juga kayak gitu ya, ngelihat bapaknya ngedidik mereka keras, juga akhirnya mereka mendidik anaknya seperti itu. Sampai akhirnya datanglah permasalahannya itu di gen-gen sekarang gitu ya, dimana orang-orang tuh nganggepnya Gen Z lemah lah segala macam gitu, karena mereka ditatarnya dan dididiknya nggak sama dengan cara kita gitu. Dan aku mulai bersyukur karena mungkin orang tua aku adalah X berarti ya kamu ya, mama papanya. Maksudnya generasi X ya berarti. Iya, harusnya iya ya. Nggak boomers harusnya mereka. Harusnya X. Jadi mereka masih paham lah kalau misalkan anak itu udah mulai belajar. Anak itu nggak harus dikerasin kok gitu, nggak harus yang kayak kamu salah, kamu harus dipecut gitu, kamu salah, kamu harus dipukul gitu enggak. Tapi mereka lebih sadar kalau misalkan ini anaknya emang harus dibilangin gitu, ini anaknya emang harus ditegasin gitu. Jadi aku bersyukur banget kalau mama sama papaku itu jarang main tangan. Iya. Pernah gitu, kayaknya mungkin nggak mungkin ya kalau misalkan orang emosi terus habis itu nggak kelepasan. Ya karena gitu. mungkin dia juga belum bisa meregulasi emosinya. Iya benar. Tapi nggak yang kayak apa-apa dipukul gitu, apa-apa diiniin gitu. Jadi itulah yang jadi jawaban kenapa ya kalau misalkan generasi-generasi dulu tuh masih ngedidik anaknya dengan cara kekerasan gitu. Mungkin dia juga nggak punya figur dan juga mereka nggak punya akses untuk edukasi itu gitu. Iya, dan nggak bisa disalahkan juga. Benar. Ya tapi
itu juga yang harusnya jadi PR buat kita untuk memperbaiki kan. rantai Rantai negatif harus diputus. ya, habis di kita gitu, di yang berikutnya jangan gitu. Aku juga karena aku juga punya adik aku masih kecil, dia masih SD. Ya mau nggak mau berarti kita juga berperan aktif untuk membesarkan dia kan, yang seperti aku bilang tadi gitu. Makanya aku kayak waktu aku kecil, aku mungkin masih banyak nih trial dan error kan. Aku anak pertama kan, karena aku anak pertama. Aku anak pertama. Jadi kayaknya orang tua tuh masih banyak trial dan errornya nih. Terus anak kedua mungkin sama adik aku, oh mama aku udah mulai paham gitu. Terus habis itu anak ketiga ini lebih lembut tapi juga tegas gitu. Kalau aku mungkin masih dapat tuh duduk apa namanya didikan fiancé-nya masih dapat gitu. Kalau sekarang enggak gitu, yang adik aku yang kedua ini. Terus di adik aku yang kedua ini aku juga mulai, karena aku juga anaknya aware ya sama parenting gitu. Karena aku anaknya aware sama parenting juga. Bagus. Jadi aku kayak ya kan kalau anak-anak sekarang tuh pasti pada bilang anak tuh jangan dikasih jangan gitu. Mungkin bisa kata-katanya diganti, tapi ya emang melarang, tapi nggak jangan gitu-gitu. Nah dengan hal-hal simpel itu kan kita belajar juga kan. Bener. Dari situ aku kayak ngelihat adik aku itu ya bayangannya jadi kayak anak sendiri gitu kan, karena ya aku udah gede, dia masih kecil. Aku jagain dia dari masih bayi gitu. Jadi ya mau nggak mau kayak mama kedua lah, kayak mama keduanya dia di rumah gitu ya. Kalau nggak ada mama ya sama aku pasti. Jadi kayak aku juga bilangin sama adikku yang kedua itu, mungkin karena adikku yang kedua itu masih dia baru mulai kuliah gitu ya. Dia tipikal anak yang juga aware sama mental health. Cuman mungkin belum ada jiwa-jiwa kayak peduli sama parenting dan segala macam, berbeda sama aku yang emang udah karena usia kita ya juga karena usia udah 20-an juga saya kan. Jadi kayak agak aware lah gitu. Aku juga ngasih tahu sama adik aku yang kedua itu, kalau sama adik jangan kayak gitu gitu. Coba bicaranya yang baik-baik gitu kan, nanti kan dia juga pasti bakalan sama kamu juga kalau misalkan gak ada kakak kan gitu. Jadi itulah kenapa menurut aku permasalahan keluarga dan juga lingkungan keluarga itu kalau misalkan ngejelimet harus diperbaikin. Kalau misalkan enggak bisa diurai pun harus belajar mengikhlaskan. Itulah makanya pastikan ikhlasmu itu luas. Karena gini, salah satu sifat toksik yang aku punya dulu itu ya, gampang banget judging orang tuh, mulutnya ringan banget. Salty ya. Halo itu doang gitu. Lo gini, lo gampang banget mulut aku itu dulu ya untuk judge, nasihatin orang atau ngomongin orang tuh gampang banget. Tapi di titik ini aku menyadari bahwa jangan menyamakan luka. Betul. Misalkan gini, ya mungkin ada orang yang bilang gini ya, yang udah lewat ngapain diingat-ingat. Misalkan ada orang yang nasihatin aku kan dulunya deket sama bapak, tiba-tiba berenggang gitu kan. Lo ngapain gak maafin bapak lo? Bapak lo itu sebenarnya sayang sama lo. Oke, dia sayang memang, tapi ada part dimana kesalahan dia juga gak mungkin bisa aku lupain tuh, gak mungkin, kecuali aku amnesia. Mungkin dia bisa berbicara seperti itu dengan aku. Tapi kita balikan lagi, apakah bisa dia berbicara dengan anak-anak korban pelecehan bapak kandungnya? Itu kan udah lewat. Itu tetap luka gak sih? Belum apanya yang lewat. Mampu gak dia ngomong kayak seperti itu tuh ya? Bagaimanapun kan dia bapak loh. Bisa gak? Itu harga diri dia loh yang dirembut. Itu tuh makanya aku tuh ketika aku bertemu dengan orang yang belum selesai sama dirinya sendiri, itu beberapa waktu yang lalu aku juga sempat ada jadi pembicara di Fakultas Psikologi UNJ. Iya, Islam Jakarta, Universitas Islam. UIN ya. Itu mereka, aku pun juga sempat nanya kenapa ngundang saya backgroundnya bukan psikolog, tapi ternyata orang yang mengalami langsung itu ternyata lebih baik kakak sih kak gitu, karena kakak udah melewati itu gitu. Dan aku tuh selalu bilang gitu loh, bahwa luka itu gak ada satupun orang yang bisa menyamakan. Dan ternyata memang orang-orang yang belum selesai sama dirinya sendiri, ketika kita bertemu mereka, itu secara tidak langsung energi negatif itu akan menular. Aku sangat percaya energi itu menular. Benar. Jadi ketika aku
Nah itu tadi ketika aku ke Universitas Islam Negeri Jakarta itu aku bilang, ini bukan sok taunya aku ya, aku bilang gitu. Tapi aku merasa intuisi aku lebih sedikit tajam. Itu yang aku rasa kelebihan diri aku. Ya kan kita tahu tuh dengan kadar kapasitas diri kita sendiri. Dan ternyata ilmu psikologinya ada, mereka bilang gitu. Beberapa orang memang punya itu Kak, gitu. Entah dari fase hidup seperti apa yang mereka lalui gitu loh. Nah, akhirnya aku tahu itu. Siapa-siapa saja orang yang bisa aku jadikan teman, yang hanya sekedarnya saja yang oh ya udah gue cukup tahu lo udah gitu, nggak mau lagi ketemu tuh ada gitu. Jadi memang kita benteng diri kita sendiri. Tapi apakah ini semua ada di dalam buku? Aku menceritakan semuanya. Oh, Jadi harapan aku tuh orang baca buku aku itu jangan setengah-tengah, jangan yang belakangnya doang atau depannya doang atau yang sesuai dengan permasalahan hidup dia aja, tapi baca sampai selesai biar ketemu benang merahnya di mana. Jadi harapannya dia bisa mikir kalau masalah gue apa ya gitu. Jadi dia sendiri yang menguntai itu lukanya gitu. Karena aku sendiri, aku yang menjemput diri aku. Wah memang melelahkan, membuka luka lama lagi tuh melelahkan. Bahkan di bagian awal buku aku saja aku itu sempat lupa. Fatwa itu sempat kaget loh. Ini ya mbak gitu. Yang terjadi gitu. Iya Fat gitu. jadi semuanya itu di dalam buku ini gitu dibalut karena ya dari luka-luka kamu itu sampai akhirnya sekarang sudah menemukan benang merahnya juga dan sudah mengimprove diri sendiri ya, mengimprove diri sendiri. Harapannya teman-teman yang baca pasti juga ikutan mikir ya, juga ikutan mikir, juga ikutan nyari, juga bisa berkaca lah. juga bisa berkaca. Jadi kayak aku rasa semua orang nggak punya masalah ya. Iya. Nggak mungkin semua orang punya masalah. Jadi kayak kalau baca buku kamu mungkin mereka bakalan bisa ngerasain gitu, bakalan bisa ngerasa mungkin kalau ada bagian relate alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan cuma dibaca doang terus habis itu ngerasa kayak wah emang tulisannya bagus tapi juga bisa akhirnya mikir kayaknya gue juga harus coba mawas diri gitu. Kayaknya gue harus coba improve diri gue sendiri gitu. Harus coba nyari membenahi apa mungkin yang dia rasa entah itu dari pertemanan, entah itu dari keluarga. Tuh. Iya, memang iya. Berarti di buku ini yang paling kamu suka itu di bab berapa? Karena bab pertama dong. Bab pertama. Bab semuanya berawal ya. Bab semuanya berawal dan bab terakhir bagaimana aku menemukan diri aku sendiri. Jujur saja menulis buku ini walaupun naskahnya sudah ada kan rampungnya 2,5 bulan. Itu tuh udah ngaret dari naik cetaknya sebenarnya. Karena aku memang sangat memohon saat itu kepada Fatwa dan Mas Tepe. Kalau ini aku kerjakan sesuai deadline, akunya yang gak waras gitu. Karena memang secapek itu membuka luka lama itu gitu. Bahkan ketika bikin buku ini, bisa dibilang aku tuh bisa tidur itu hanya di jam 5, jam 7. Jam 5 pagi? Iya, gak bisa tidur. Terbangun lagi jam 6, pokoknya nggak nyenyak tidurnya selama 2,5 bulan itu ya. Makanya aku selalu bilang 2,5 bulan yang mencekam dalam hidupku gitu. Iya, mencekam karena kurang tidur terus habis itu harus buka luka lama lagi. Gak nafsu makan, wah semuanya berantakan memang saat itu. Ya di samping juga ada permasalahan yang lain ya yang aku hadapi, itu memang chaos banget hidup aku saat itu. Tapi ya balik lagi tujuan buku ini apa gitu. Bisa dibilang kayak teman-teman dekat aku tuh pada tahu itu. Karena aku tuh ya wajar ya manusiawi mengeluh. Kayaknya nggak usah deh terbitin buku. Maksudnya kayak gue capek banget ya. Karena bukannya gimana mereka pun melihat belum juga ya Dit gitu. Belum selesai ya gitu. Pasti mereka bakalan checking kan kayak belum selesai ya. Oh gimana nih naskah lo gitu. Dan aku tuh sangat berterima kasih sebenarnya sama mereka karena mereka tuh berusaha untuk menghibur aku, ngajakin aku nonton. Waktu itu nonton film agak lain itu kan film humor gitu kan. Tapi aku gak ketawa, mereka pada ketawa. Aku tuh kayak ini apa gitu, karena nggak menikmati sama sekali. Karena masih kepikiran ya, karena masih kepikiran. Terus ini udahlah kepikiran naskahnya belum selesai gitu, kepikiran juga. Oh saya dulu begitu ya gitu. Iya. Ya. Berarti emang perjalanan yang amat berat gitu ya, perjalanan yang berat dan juga panjang sampai akhirnya buku ini terbit. Balik lagi aku tidak mau menyamakan luka orang, tapi teman-teman terdekat aku yang menyaksikan proses pendewasaan diri aku
itu pada bilang gini, gue pikir lo bakal gila sih Dit dengan masalah hidup lo dulu ya, tapi ternyata lo bikin karya itu ya kayak wah gitu mereka bilang kayak gitu. Keren, lo temen gue dong keren gitu. Karena mereka tuh tahu semua permasalahan hidup aku gitu, karena aku nggak mau menutupi apapun dari teman-temanku gitu. Ya itulah apa adanya aku gitu. Aku nggak, ini aneh menurutku, mungkin ya beberapa orang mikir kayak ketika kita cerita ke teman kita tentang permasalahan pribadi kita, mungkin dia akan mikir ini suatu saat ketika gue musuhan sama teman gue, ini akan jadi Bakalan senjata, sebar gitu ya bakalan jadi senjata untuk menghancurkan gue nih. Tapi di titik ini aku mikir kalau dia ngebongkar aib kita atau rahasia kita, itu menunjukkan kualitas diri dia sebenarnya. Bener. Orang itu, iya kan? Dia nggak bisa dipercaya berarti sebagai manusia. Dia nggak bisa menjadi teman yang baik. Itu sudah cukup menjawab bahwa bukan saya yang kalah, tapi dia yang kalah. Nah itu yang pengen aku tuh selalu bilang, ya tampilkan apa adanya aja diri kamu ke orang. Aku selalu gitu sih, nggak pernah kayak berusaha untuk harus mentang-mentang ini gue punya privilege ini tuh harus ini, enggak sih. Dan aku tuh paling takut kalau punya anak tuh nggak punya attitude tuh, aku takut. Itu kayaknya Merendahkan orang tuh. benar. Iya, takut. Kayak nightmare semua ibu ya. Aku nggak tahu sebenarnya. Kadang ya beberapa ada juga aku lihat kayak mendidik anaknya harus yang gini, terus akan menjadikan anaknya yang memandang Ya sebelah orang. benar ada. Kan attitude itu luas ya. Betul, Ya, tapi betul, aku betul, kalau betul. misalkan punya anak nggak bisa menghargai orang lain tuh, Wah, itu itu kayak aku parentingnya juga nggak patut bisa untuk sih. dipertanyakan. Benar. Iya. Aku kayaknya juga gak bisa sih, soalnya ini bukan self claim, tapi aku pribadi merasa aku berusaha sekuat mungkin untuk respect sama orang. Oh iya. Dan karena itu memang keharusan kan, itu memang keharusan. Nah kalau misalkan nanti punya anak, karena sebetulnya cita-cita aku memang menjadi seorang ibu gitu. Jadi kayak dari dulu kalau misalkan ngomongin nikah, oh gue nggak sabar deh nanti dipanggil jadi bunda gitu. Nah kalau misalkan nanti punya anak tapi yang seperti itu, wah, aku harus mempertanyakan diriku sendiri Iya, nanti iya, jadinya. Aku didik dia dulu kayak gimana ya? Gitu. Iya, emang iya gitu. Dan aku tuh juga takut ketika anak aku punya masalah di luar, tidak di keluarga, dia nggak mau cerita sama aku. Tuh aku takut. Benar, itu. Maka aku dari sekarang tuh berusaha untuk nggak ngejudge orang buruk, selalu mendengarkan. Walaupun menurut aku mungkin masalahnya ringan ya, tapi oke gitu. Kadang orang hanya ingin didengar. Kebanyakan orang itu mendengarkan orang tapi membalas orang gitu. Kayak berusaha untuk ngajarin, mau sampai kapan? Benar. Memang iya enak matah-matahin orang, enak gitu kan, ngajarin orang enak, tapi mau sampai kapan? Coba dipikir sekarang, kakak nanya ke Nadine, dan itu kalau punya masalah pasti maksudnya pengen cerita ke temen, ya cerita aja gitu, sebenarnya tahu solusinya kan. Iya, berarti kita tahu solusinya emang, karena kalau misalkan cerita kan emang pengen dikeluarin aja gitu. Kadang kalau misalkan dikasih solusi sama teman juga nggak kita jalanin juga gitu. Jadi emang menurut psikologi semua kayak, karena aku tahu ini dari temanku, semua emosi itu emang harus ada outputnya. Iya. Semua emosi itu harus ada outputnya, karena kalau misalkan terus dipendam itu bakalan jadi bom waktu gitu. Harus dikasih panggung. Aku ya balik lagi ke diri aku tuh juga takut kalau punya pasangan, entah itu pacar atau suami aku nanti, gak pernah nangis tuh aku takut gitu. Kadang kan ada cowok itu dilabeli cowok gak boleh Iya, nangis, cowok harus kuat. cowok harus kuat. Come on, gitu. Maksudnya tuh dia juga manusia, hatinya pun pasti rapuh. Dia dipaksa kuat di luar untuk keluarganya saja tuh udah berat loh. Aku tuh kasihan sebenarnya sama cowok-cowok sebenarnya. Iyalah gitu loh. Nah aku tuh pernah beberapa kali kayak ya deket sama orang yang menurutku ini kayak gue nggak bisa sama ini laki, karena selalu berusaha memperlihatkan dirinya bahwa nggak, gue kuat kok gitu. Itu aku takut gitu. Aku lebih baik dia datang ke aku sebagaimana manusia aja. Capek nih gitu kan, pengen cerita, oke gitu. Ya udah cerita aja gitu, itu karena manusiawi, cerita itu manusiawi, berbicara dan komunikasi itu manusiawi, punya emosi juga manusiawi gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan emosi mah nggak ada ya teman-teman perbatasan antara perempuan dan laki-laki, ya semua orang punya emosi gitu. Mau kalian nangis, mau kalian seneng, sedih, tawa, itu mah wajar aja gitu karena manusia. Nah, kita move on
ngomongin soal buku, boleh gak sih aku tuh kepo soal kutipan apa yang kayaknya paling kamu suka di bab pertama, karena tadi kamu suka bab Oke. pertama dan juga bab ketiga. Boleh gak sih aku kepo? Boleh, halaman 26 kalau nggak salah. Oke. Aku coba ambil mana ya? Bentar. Oke, bener kan halaman 26? Oke. Aku bacain ini nih. Boleh dibacain. Eh, dan yang terakhir dari hatiku yang paling dalam untuk bagian ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Pak, yang Bapak harus tahu adalah ketika suatu saat aku memilih calon suami, bisa sangat dipastikan bukan Bapaklah sosok figur yang akan aku cari untuk anak-anakku kelak. Karena aku tidak ingin anak-anakku nantinya juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Berat, Pak, untuk berjalan sendirian. Mungkin aku akan lebih ikhlas jika dari kecil tidak mengenal sosokmu, daripada aku harus kehilangan dirimu sejak saat aku remaja. Masa di mana harusnya peranmu sangat ada saat itu. Aku tidak mau suatu saat kejadian ini terulang kembali kepada anak-anakku nantinya, karena mereka belum tentu mampu untuk bertahan menjalani badai kehidupan ini sendirian. Dipaksa harus berdamai dengan keadaan seperti yang selalu aku lakukan. Aku nggak mau hidup mereka berujung berantakan. Terima kasih ya Pak. Berkat Bapak, cara pandangku dalam memilih sosok pendamping hidup lebih sangat selektif. Jadi ini untuk Bapak Ya, karena aku sangat dekat dengan bapakku dulunya. dulunya. Dan sekarang mulai renggang ya. Sekarang mulai merenggang. Ya wajar lah, maksudnya ego orang tua ke anak pasti ada lah. Tapi apakah ada kemungkinan akan dekat lagi? Kata ya harusnya ada ya, karena emang orang Kita tuh tua. sempat dekat lagi. Ketika mama papa tuh tidak berpisah di pengadilan agama ya. Perlu digarisbawahi. Jadi papa tuh tiba-tiba keluar aja gitu dari rumah. Oh. Ini mungkin tidak aku tulis di buku ya, tapi ini ceritanya sedikit ya. Jadi keluar dari rumah gitu, ya dengan permasalahan ini dan itu dan lain sebagainya. Puncaknya itu memang di orang ketiga. Padahal papa itu tidak gila perempuan. Nah ini aku pelajari lagi kenapa aku itu pengen banget menjadi pendengar yang baik, karena ketika laki-laki mengalami fase tidak dalam dirinya sepenuhnya, itu bisa Lost control aja. nah gitu. Kalau dia tidak sadar dengan itu akan jadi jebakan luar biasa dalam hidupnya. Contohnya saja papa aku. Gak ada satupun orang yang mikir papa tuh bakal seperti itu tuh gak ada. Bahkan kan aku sekarang di sini tinggal sama abang sepupu aku ya. Abang sepupu aku tuh kan dari kecil juga sama mama sama papa. Sampai sekarang dia gak percaya. Gak nyangka kalau beliau akan begitu. Gitu. Nah, orang berubah ya. Benar. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebenarnya sebagai perempuan. Kita nggak bisa membaca masa depan. Kadang aku tidak menyalahkan perempuan yang menjadi ibu rumah tangga saja. Oke, mungkin itu pilihan hidupnya. Tapi kita juga harus mawas diri ketika pasangan kita suatu saat diambil, entahlah itu sama orang lain atau sama sang pencipta. Siap nggak untuk menjalani badai kehidupan ini sendirian? Di belakangnya juga ada anak-anak yang harus kita besarkan. Jadi perempuan memang ya. Iyalah. Perempuan tuh harus kuat gitu loh. Harus banget kuat. Kuatnya bukan cuman soal mental juga, kuat hati iya. Bahkan kuat fisik juga sekarang iya gitu kan. Jadi perempuan tuh emang sebenarnya kompleks ya. Makanya kalau misalkan ditanya gampang gak sih jadi perempuan gitu, kalau malah dibilang kayak jadi perempuan enak deh. Enggak sama sekali bro. Mungkin ada sisi Mungkin ada sisi enaknya iya gitu. Ya, kita lebih perasa, orang Ya, yang bisa betul. menyayangi. Itu kan juga suatu kelebihan yang kita Kelebihan punya. jadi perempuan, benar. Cuman balik lagi maksudnya kalau aku tuh rada-rada, ini mungkin keresahan aku juga ya. Melihat sekitarku lah contohnya, teman-teman yang menurutku masih tantrum gak jelas, masih cegil lah. Cegil gak jelas, terus tiba-tiba nikah tuh aku kadang mikir, apakah dia siap ya jadi ibu? Jangan sampai suaminya punya 2 anak di rumah itu. Betul. Mohon maaf, ibu itu peran penting banget dalam keluarga itu.
Tapi apakah itu akan menjadi pengaruh kalau misalkan mungkin dia nanti bakalan belajar dengan seiring jalannya waktu? Mungkin ya. Harapan aku juga seperti itu Iya. gitu. Jangan sampai dia belum selesai sama dirinya sendiri tapi udah punya anak, jangan sampai juga menghancurkan masa depan anaknya. Itu kekhawatiran dan keresahan aku sebenarnya. Karena rantainya begitu terus, kalau misalkan belum selesai sama diri sendiri ya bakalan ngaruh ke anak, ngaruh ke pasangan dan segala macam. Itu kayak apa ya, lingkaran setan gitu kalau misalkan belum selesai sama diri sendiri. Itulah makanya kalau misalkan orang bilang kalau mau mulai hubungan itu harus selesai dulu sama diri sendiri gitu. Jangan sampai belum selesai sama diri sendiri tapi udah maksain mau dalam hubungan gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau misalkan kamu masih mungkin rutin mawas diri atau mungkin rutin meminta pertolongan ke psikolog gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa menurut aku ya, menurut aku. Tapi kalau misalkan udahlah kamu sadar di dalam diri kamu itu masih ada yang tadi bahasa kamu konslet gitu, tapi habis itu memaksakan, menurut aku lo bakal ngancurin diri sendiri. Udahlah diri sendiri, pasangan juga gitu. Jadi jangan. Iya, jangan. Jadi jangan. Nah, tapi kamu kan menceritakan semua pengalaman kamu di buku nih. Kira-kira keluarga udah pada baca apa belum? Nah itu PR terberatnya sebenarnya. Jadi sebenarnya kan mereka nggak tahu isi dalam buku itu awalnya. Mereka nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Cuman kan aku tuh saat itu mikirnya, ya udahlah Bismillah aja, kalau misalkan keluarga aku marah sama aku ya udah gitu. Karena niat aku tuh nggak tahu, ini mungkin healing ya buat aku ya, melihat orang yang bisa aku selamatkan. Mungkin ini termasuk respon trauma aku di masa lalu ya, kayak bisa menolong orang ya. Kalau healing buat aku dan baik buat aku ya, ya semoga ini harapannya juga orang-orang di sekitar aku atau keluarga aku mengerti lah. Walaupun akhirnya ya mama terutama, aku juga nggak bisa menyalahkan kalau misalkan mama sebel mungkin aku bercerita dalam bukuku tentang permasalahan rumah tangga ini, karena dia juga udah berusaha menutupi dari teman-temannya gitu. Tapi aku bilang gini, Ma gitu, banyak anak yang gagal hidupnya itu karena orang tuanya. Harusnya mama bersyukur permasalahannya kita itu tuh hanya ini saja. Kakak itu sangat-sangat melihat mama sebagai ibu yang hebat loh. Untungnya dia bekerja sebagai PNS gitu kan, masih bisa menghidupi aku dan adik saat itu. Aku gak kebayang kalau misalkan ada ibu-ibu yang seperti mama. Banyak ibu-ibu di luar sana yang, maksudnya kan kita sering tuh dengar berita-berita bahwa keluarga menghabisi anggota keluarganya karena terlilit hutang dan ini ekonomi segala macam gitu ya. Jadi juga aku bilang ke mama, mungkin aku nggak bisa cerita di sini siapa orangnya, tapi ada beberapa waktu lalu sempat orang lama yang ya teman lama aku lah datang lagi ke hidup aku, bilang makasih, maksudnya tuh dengan background dia yang orang hebat menurut aku ya, ternyata sekarang itu lagi minum obat gitu, obat anti depresi gitu, gara-gara permasalahan itu dari keluarga, dari ibunya sendiri, ibu mertua juga. Oh, udah ibu sendiri ditambah ibu mertua juga. Ya itu orang hebat banget dia, gak nyangka kan kita. Terus aku bilang ke mama aku, jangan merasa hidup orang lain paling sempurna, orang lain ngomongin kita mah, biarin orang ngomongin tentang kita. Karena balik lagi, kalau kita merasa ini adalah senjata orang untuk menjatuhkan kita, pasti berantakan kita ya. Aku nggak merasa perpisahan orang tua aku itu bukan masalah yang besar untuk hidup aku gitu. Itu yang membentuk aku jadi karakter yang sekarang gitu. Walaupun itu bukan masalah intinya ya, perpisahan mereka itu ya. Ada lagi luka batin yang lain yang ternyata menyebabkan aku menjadi pribadi yang gampang marah, gampang emosian, gampang tersinggung gitu. Tapi ya aku nggak pernah pengen mengubah itu sih. Mungkin tidak ingin melewati fase itu lagi gitu, ya udah gitu. Karena aku tahu beratnya gimana gitu. Tapi ya nggak pengen juga sih misalnya melupakan itu. Karena itu bagian dari perjalanan aku untuk sampai di titik. Iya, karena kalau misalkan nggak ada itu mungkin kamu bukan menjadi kamu yang sekarang gitu. Din, aku tuh dari Padang ke Jakarta ketemu Mas TP, misalkan ketemu Fatwa, itu tuh kan dari cerita itu ya gitu. Itu hal yang
itu termasuk rezeki buat aku. Rezeki itu nggak selalu bentuk uang Iya kok, Din. betul, rezeki nggak selalu bentuk uang karena bisa relasi, teman, terus ya mungkin saudara yang kayaknya bukan dari ikatan darah juga itu adalah rezeki menurut aku. Dan aku pun saat itu juga ngomong sama Fatwa, aku kan memperlakukan dia seperti adik, Mas Tepe seperti bapak. Aku nggak bisa bekerja menganggap orang lain itu, mungkin ya profesional harus dong, karena ini tetap balik lagi pekerjaan. Tapi aku menganggap mereka itu sebagai keluarga buat aku. Dan harus seperti itu. Jadi nyaman kan untuk cerita apapun. Itu sih dia. Oke, nih kayaknya teman-teman percakapan kita hari ini sungguh ya, sungguh karena Behind the Book ini kan emang banyak mengundang teman-teman penulis gitu ya, banyak juga teman-teman penulis datang ke sini untuk bercerita apalagi, dan kayaknya keresahannya tuh tetap gitu, tetap ya dari pertemanan, keluarga gitu, terus habis itu ada percintaan juga gitu, dan itulah menurut aku yang ngebuat kayak penulis-penulis itu sungguh beruntung karena mereka bisa menorehkan apa yang mereka rasakan itu dalam sebuah buku gitu, dan juga tentu aja teman-teman yang baca tuh kadang rasa terbantu gitu, kadang merasa terbantu, kadang rasa relate gitu, sampai akhirnya mungkin yang kita butuhkan itu bukan fame gitu. Nah, Kadang orang tuh mau jadi penulis mikirnya tuh gue pengen jadi penulis, pengen kayak misal penulis-penulis besar kayak pengen jadi Bu Lela gitu, Bu Ziggy gitu. Tapi enggak loh menurut aku. Kalau misalkan menurut aku pencapaian seorang penulis menerbitkan sebuah buku aja itu udah wow. Sampai akhirnya itu dijadikan buku fisik, terbit di penerbit gitu. Apalagi penerbitnya bukan penerbit yang self publishing ya. Kalau misalkan self publishing juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi itu menurut aku kayak wow, penulis tuh banyak hal yang sebenarnya akan aku kejar sekarang ini, Din. Misalnya, misalkan kalau tahun ini aku gagal tes TNI, berarti tuh untuk hal-hal planning aku ke depannya di sana, berkarir di sana, itu mungkin tidak akan terwujud lagi untuk akan ngajar. Ya kan pengen juga ke daerah-daerah terpencil ngajar anak-anak di sana kan. Di sisi lain aku juga mempersiapkan hal lain, misalnya berarti ada plan B-nya. Iya, kayak mungkin kamu tadi karena udah bahas ini tentang fame. Sejujurnya aku tuh pengen banget kayak belajar tentang dunia acting, karena ternyata aku pernah karena aku tuh merasa kayak tahu gitu loh, kayak bisa nih di sini gitu. Dan ternyata saat itu aku pernah juga dengar Marisa Anita ngomong acting itu ternyata tempat untuk orang-orang bisa ngasih panggung dirinya sendiri untuk mengekspresikan rasa. Aku 2017 tuh awalnya sebenarnya nggak jadi penulis. Awalnya berarti? Orang pengen banget misalnya bisa main di film gitu. Karena panggung itu kan tempat kita berekspresi ya. Benar. Aku pengennya itu sebenarnya. Itu mungkin goals aku yang lainnya. Ya kalaupun nggak terwujud ya nggak masalah. Aku bisa cari. Yang penting diri aku ini sudah dikasih panggung untuk bisa mengekspresikan apa yang aku rasa. Karena itu menjadi healing terbaik. Menulis tidak mungkin akan aku tinggalkan insya Allah. Karena dari tulisan itu juga aku menghealing diri aku sendiri sebenarnya. Kan aku misalkan ngedumel itu misalnya ya kan. Kayak apa namanya bahasa anak Gen Z-nya yapping gitu. Bukan anak alpha, Gen alpha itu yang ngomong kayak gitu. Gen alpha ngomong kalau misalkan yapping tuh bagus untuk diri sendiri dan kamu merasa nyaman dengan menuliskan itu di sebuah buku gitu. Jadi semoga setelah ini makin banyak karya ya. Iya, amin gitu. Karena itu tadi maksudnya jadi penulis itu ya bisa yang tadi dibilang ya bahwa kita tidak mencari fame-nya. Aku pun dari awal nggak nyari fame, Din. Maksudnya Ya karena dari awalnya kamu berawal dari keresahan itu kan dan ingin membantu itu. Kalau kita nyari fame, kita tuh nggak akan bawa diri kita kemana-mana, percaya deh. Jadi ya harusnya tulus gitu ya. Nikmatin ya prosesnya ya. Oke. Nah, Kak Dita, aku pengen tanya. Tadi harapan kamu untuk teman-teman semoga terbantu. Tapi aku mau tanya lagi, apa ekspektasi kamu untuk buku ini ke depannya? Gak ada sih selain membantu orang ya. Gak ada nemenin teman-teman. Balik lagi saat aku diundang sebagai pembicara di Universitas Islam Jakarta itu ya, moderatornya bilang seperti ini, aku merasa dipeluk loh Kak baca buku kamu ini. Berarti secara nggak langsung dia juga
aku peluk saat itulah ketika ini itu tuh udah plong banget rasanya buat aku. Maksudnya ya terlepas aku nggak tahu ya permasalahan hidup dia apa, tapi kalau udah memeluk dia tuh rasanya insya Allah lah, semoga bisa membantu dia juga. Amin. Terus abis ini jangan lupa dengerin tak perlu kau khawatir, kau hanya terluka. Bener sih, nggak apa-apa. Itulah dia kan. Jadi semoga di buku ini udah rilis kan ya Kak? Udah dari bulan April. Udah bulan April dari Iya, bulan dari April. bulan April. Satu lagi harapannya ya jangan pernah takut orang-orang tahu tentang luka kamu. Ya selagi itu tidak merugikan orang lain. Ya it's okay. Kan dari nih misalkan bekas lukanya ada. Ternyata aku pernah ngelewatin fase ini ya. Ya udah jalan ke depan. Itu pentingnya kita harus move on. Nah, Dan juga teman-teman, emang kalau misalkan udah besar itu hal yang harus kita stok banyak-banyak tuh sabar dan ikhlas. Itu aku percaya banget. Jadi kalau misalkan kalian udah menginjak nih nanti, nggak harus menginjak 20-an sih. Kayaknya harus dari kecil gitu ya. Bisa ditanemin kalau sabar dan ikhlas itu adalah hal yang penting. Makanya teman-teman kalau misalkan nanti kalian kepo, pengen baca bukunya Kadita, kalian bisa dapatkan itu di JDA Bookstore, Bumi Fiksi, dan juga Republik Fiksi. Oke, dengan itu aku berterima kasih Kakak karena sudah ngobrol-ngobrol sama aku. Tadi sempat nangis juga. Sebetulnya tadi aku sempat merinding juga pas kamu cerita gitu. Tapi seperti biasa sebagai host aku tidak bisa menangis gitu. Karena Mas Koko ganteng aja di sini menangis, aku juga pengen ikutan tapi nggak bisa. Iya. Oke, teman-teman, berarti sampai hari ini semoga kalian terus sehat dan juga semoga kalian dapat pelajaran juga dari podcast kita kali ini. Sungguh aku merasa kayak beneran ngobrol sama teman yang udah lama ketemu gitu. Oke, thank you Din. Thank you juga Kakak. Oke, kita berarti akan pamit. Sampai jumpa teman-teman baca. Jangan lupa selalu beli buku original dan jangan yang bacakan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.